Selamat datang di novel romantis. Untuk memberi semangat autor, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gairah Lia Sugar Baby, Bab 29. Kini Mara sedang dibuat kebingungan bagaimana caranya ia pulang. Sedangkan Mara sendiri tak tahu di mana kini dirinya berada. Tadi ia hanya ikut saja kemana Raka membawanya pergi. Dalam otak Mara kini hanya terpikirkan Vano. Baru saja Mara mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Vano. Tapi tiba-tiba saja sosok tinggi besar itu sudah berdiri di hadapannya. Awalnya Mara sempat merasa kaget. Tapi tak lama ia menghembuskan nafas leganya. Pengecut banget. Untuk kamu jodohnya sama Om, bukan sama dia. Dengus Vano, melipat tangannya di dada sembari memberikan tatapan datarnya kepada Mara yang kini sedang tertunduk. Wanita itu tak berani menatap wajahnya. Dari awal Mara pergi, Vano memang sengaja mengikuti dari belakang. Karena mana mungkin ia rela membiarkan Mara pergi begitu saja bersama pria lain. Apalagi bersama pria bernama Raka, yang Vano yakini menaruh perhatian lebih kepada Maranya. Sejak awal Vano sudah memiliki feeling cukup buruk kepada pria itu, dan kecurigaan Vano terbukti jika Raka tidak sebaik itu. Pria itu benar-benar sangat tidak bertanggung jawab. Seharusnya jika memang benar pria, apapun yang terjadi Raka harus mengembalikan Mara ke rumah. Karena pria itu yang mengajak Mara pergi. Bukannya setelah ditolak malah ditinggal pergi begitu saja. Lihat, dia nggak sebaik itu. Lagian udah punya suami masih aja kegatelan jalan sama cowok lain. Kedua bola mata Mara berkaca-kaca. Wanita itu sudah hampir menangis. Marah-marah dan kecewa kepada Raka ditambah kesal kepada Vano. Bukannya menenangkannya, Vano malah terus saja mengoceh. Diam, Om. Mara menjerit sebal sembari memukul kencang dada Vano. Sadar jika Mara masih terguncang, Vano memilih merangkul mesra tubuh wanita itu kemudian menuntun masuk ke dalam mobilnya. Sesaat setelah duduk nyaman di dalam mobil Vano, seketika itu juga tangis yang Mara tahan pecah. Mara menangis terisak-isak, sambil menutupi wajahnya sendiri menggunakan kedua telapak tangannya. Vano yang tak tega melihatnya meraih tubuh Mara masuk ke dalam dekapannya. Ia bawa tubuh wanitanya itu untuk naik ke atas pangkuannya. Kini Vano biarkan Mara meluapkan emosi dalam dirinya lewat tangisan. Dia kok jahat banget, ucap Mara di sela tangisannya. Iya, emang cuma Om yang baik sama kamu, bisik Vano, mengeratkan belitan tangannya pada tubuh Mara. Masih mau nggak nurut sama suaminya? Tanya Vano yang Mara balas dengan gelengan pelan. Kini Mara mendadak dibuat malu karena ia tak menurut. Jika sejak awal ia mendengarkan apa kata Vano mungkin kejadiannya tak akan seperti ini. Bagus. Enggak usah lagi dekat-dekat sama dia. Iya. Balas Mara, yang kini memilih menenggelamkan wajahnya di dada Vano. Tangis Mara sudah berhenti. Kini ia sedang menikmati elusan tangan Vano pada punggungnya. Mara sadar jika Raka pasti marah dan kesal karena sudah ia tolak. Tapi Mara tak menyangka jika ternyata Raka sangat pengecut. Tadi di perjalanan mereka sempat melewati hutan. Jika tidak ada Vano entah bagaimana caranya malam ini ia pulang. Enggak usah mincing, ucap Vano menggeram pelan, ketika merasakan tangan Mara merayap di dada bidangnya. Dih, Om aja yang pikirannya kotor, ucap Mara. Ia sendiri tak menyadari sejak kapan tangannya sudah ada di Cianjur. Di bawah sana Mara menyadari jika yang sedang ia duduki mulai mengeras. Mara sedikit gelisah. Entah kenapa tiba-tiba saja Mara membayangkan pisang tanduk yang dibawa Vano. Om. Iya, sayang. Rambut aku basah. Ayo kita pulang. Nanti kemaleman. Mendengar itu seketika Mara mencebik sebal. Mara menolak beranjak dari atas pangkuan Vano, dan memilih melingkarkan kedua tangannya dengan erat pada leher pria itu. Sadar jika dirinya mendapat penolakan, Mara malah dengan sengaja memberikan kecupan di sepanjang leher Vano, mencoba menggoda pria itu. Tapi entah bagaimana bisa Vano masih diam, seakan tak terpancing dengan godaan yang Mara lakukan. Om! Mara menjerit sebal sembari memberi tepukan kencang di dada Vano. Iya, sayang. Balas Vano kalem, yang lagi-lagi mengundang dengusan sebal Mara. Rambut aku basah. Loh, ujar Mara lagi. Terus Om harus gimana? Mendengar itu Mara hanya bisa memutar bola matanya jengah.
Baiklah jika Vano ingin bermain-main dengannya, lihat saja sejauh mana pria itu akan bertahan. Mara bergerak cepat dengan menggeser mundur kursi kemudi yang Vano duduki, kemudian ia mulai beranjak turun dari atas pangkuan pria itu. Enggak, sayang, jangan. Tak Mara pedulikan penolakan yang keluar dari mulut Vano. Dengan posisi bersimpuh kini wajah Mara sudah berhadapan langsung. Saat sudah berhasil mengupas kulit pisang tanduk itu, seketika itu juga Mara bisa melihat secara langsung betapa besarnya pisang tanduk itu. Jangan, sayang. Nanti pisangnya buat dikukus, sergah Vano. Vano sendiri masih terus mengeluarkan penolakan. Tapi penolakan yang Vano lakukan hanya dari kata-kata. Karena nyatanya kedua tangan pria itu hanya terkepal erat di sisi Mara, tanpa berusaha mendorong Mara menjauh darinya. Ucapan Vano menolak tapi tubuhnya tetap diam. Seakan menunggu apa yang akan Mara lakukan selanjutnya. Baru saja Mara akan naik, tapi tangan Vano sudah menahannya. Dengan sebelah alis terangkat Mara menatap Vano penuh tanya. Jangan, sayang, ucap Vano sambil menggelengkan kepalanya pelan. Emang Om nggak kangen aku? Tanya Mara dengan nada manja. Mara juga sengaja memeluk erat pada dada bidang Vano. Melihat Vano yang masih diam seakan tak terpancing dengan godaan yang sudah ia lakukan, Mara menjerit sebal sambil memberikan tepukan kencang di dada pria itu. Sambil bersungut-sungut Mara memilih beranjak kemudian menghempaskan tubuhnya dengan kasar ke kursi samping. Om nakin dengan SO aja ya. Tawar Vano. Cepet pulang, aku mau tidur. Ucap Mara melipat tangannya di dada, dan memilih membuang pandangannya ke samping, enggan untuk menatap Vano. Mara malu, ia sudah merendahkan dirinya dengan bertingkah sebagai wanita murahan dengan menggoda Vano, tapi sama sekali tak ada sambutan dari pria itu. Sebenarnya Mara masih berharap Vano berubah pikiran dan berbalik menyambutnya. Namun Mara hanya bisa menghembuskan nafasnya pelan. Ketika dari pantulan kaca mobil bisa Mara lihat, Vano menyimpan kembali pisang tanduk itu. Dan tak lama mobil mulai berjalan menjauhi arena parkiran. Sepanjang perjalanan itu Mara hanya diam. Meski Vano sudah mencoba membuka obrolan. Entah mengapa Mara masih tak terima dengan penolakan yang Vano lakukan, atau tak menyangka jika Vano menolaknya. Vano, si penggila nikmat itu menolak secara cuma-cuma hal yang sangat disukainya. Karena kebanyakan melamun, Mara tak sadar ketika Vano tiba-tiba saja sudah menghentikan mobilnya di parkiran sebuah penginapan. Dalam diam Mara menurut saja saat Vano mengajaknya untuk masuk. Ngapain ke sini? Tanya Mara akhirnya buka suara setelah sejak tadi diam. Lanjutin yang tadi. Males, udah nggak mood. Ujar Mara memutar bola matanya yang mengundang kekahan gemas Vano. Setelah mendapatkan kunci, Vano kembali merangkul mesra pinggang Mara. Lalu pergi menuju kamar yang sudah disewanya untuk malam ini. Cantik banget sih kalau lagi ngambek. Ucap Vano mencium sekilas ujung bibir Mara. Lagi-lagi Mara hanya memutar bola matanya jengah, sambil mendorong tubuh Vano menjauh darinya. Mara berniat pergi ke dalam toilet, tapi Vano sudah lebih dulu menahannya. Om mau bicara sama kamu. Cepat mau ngomong apa? Ucap Mara tak sabaran. Vano menarik lembut tangan Mara menuju sofa yang ada di dalam kamar tersebut. Hingga kini keduanya duduk berhadapan dengan Mara yang masih enggan untuk melihat wajah Vano. Tangan Vano terulur mencoba memberikan elusan pada wajah masam Mara. Namun wanita itu menolak dengan menyentak tangannya menjauh. Vano hanya menampilkan senyuman tipis. Saat menyadari jika Mara pasti kini sedang kesal kepadanya. Om tahu di mana orang tua kamu. Mendengar itu seketika tubuh Mara menegang. Seketika Mara mendongak untuk bisa melihat wajah Vano. Melihat keseriusan dari wajah pria itu, sepertinya Vano tidak main-main dengan ucapannya. Nafas Mara tiba-tiba saja menjadi berat, dan dadanya juga seketika berdebar tak karuan. Mara hanya diam menunggu apa yang akan Vano ucapkan selanjutnya. Waktu kamu pergi Om suruh orang untuk cari kamu. Tapi orang suruhan Om malah nggak sengaja dapat data tentang orang tua kamu. Om sempat ketemu, dan ibu kamu akui sendiri kalau pernah titipkan anaknya ke panti asuhan. Ayah kamu udah nggak ada sekitar 3 tahun yang lalu. Tapi kamu masih punya ibu. Kamu juga punya 2 adik dari ayah kamu dan 3 adik dari ibu kamu. Jelas Vano dengan tatapan mata yang tak lepas menatap wajah Mara yang tampak kosong. Kenapa dulu aku dibuang?
Tanya Mara dengan suara yang sedikit bergetar. Sudah pasti karena memang kelahirannya tidak diinginkan. Tapi Mara membutuhkan jawaban yang lebih spesifik, perihal alasan apa yang mendasari dirinya dibuang saat masih berupa bayi merah. Vano terdiam cukup lama, memikirkan apakah ia harus menceritakan perihal itu kepada Mara. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Vano mencoba menyusun kata-kata yang tepat dan mulai menceritakan apa yang dirinya tahu kepada Mara. Perihal ibu dari wanitanya ini yang dulu mengandung pada usia belia, karena hasil pemerkosaan dan memutuskan untuk menitipkannya ke panti asuhan, sebab tidak sanggup untuk merawatnya. Mau ketemu sama ibu kamu? Tanya Vano pelan. Enggak, balas Mara, langsung tanpa keraguan. Apapun alasannya, yang Mara tahu dirinya dulu dibuang dan tak ada yang menginginkannya. Dari dulu aku selalu sendiri. Aku nggak punya keluarga, ujar Mara dengan suara bergetar. Sebisa mungkin Mara menahan diri untuk tidak menangis. Meski tenggorokannya kini terasa sangat sakit dan air mata juga sudah mendesak ingin keluar. Vano sendiri tak akan memaksa, karena ia mengerti rasanya dibuang dan tak diperdulikan. Sekarang kamu punya om, kamu nggak sendiri lagi. Kita bangun keluarga bahagia milik kita sendiri ya, bisik Vano. Dengan penuh kelembutan meraih tubuh Mara masuk ke dalam dekapannya. Lewat pelukan, Vano mencoba memberikan kekuatan pada wanita yang kini sedang bersandar lemah di dadanya. Awalnya Vano memilih untuk menyimpannya sendiri, tapi Vano tak bisa menyembunyikan fakta sebesar itu dari Mara. Meski pahit Mara berhak tahu. Terima kasih, gumam Mara. Sejak dulu, sedikit pun tak ada keinginan dalam diri Mara bertemu dengan mereka. Untuk apa? Mara dibuang? Artinya kehadirannya tidak diinginkan. Jadi untuk apa ia bertemu dengan orang-orang yang membuatnya harus merasakan kerasnya kehidupan dunia ini sendirian? Lagi pula Mara sudah bahagia dengan hidupnya yang sekarang ini, bersama Vano dan kehidupan bahagia yang pria itu janjikan untuknya. Jangan tinggalin aku. Ya, Om. Aku cuma punya Om, pinta Mara. Setelah resmi menikah nanti, Mara berjanji akan menjadi istri dan ibu yang baik untuk calon anak-anaknya. Mara akan mengabdikan seluruh hidupnya untuk keluarga bahagia yang kelak Vano janjikan. Enggak akan. Selamanya kamu milik Om, balas Vano. Dengan kedua tangan yang masih saling membalas pelukan erat, wajah keduanya kini berhadapan dan saling melemparkan tatapan mesra juga penuh sayang. Mara dan Vano tahu keduanya sangat beruntung karena memiliki satu sama lain. Boleh. Bisik Vano, menyentuh kedua belah bibir lembut Mara menggunakan jempolnya. Mengerti apa yang Vano inginkan, Mara membalasnya dengan tersenyum tipis seraya menganggukkan kepalanya pelan. Suara pagutan liar yang saling membalas terdengar menggema di setiap sudut ruangan. Mara dan Vano masih saling berbagi ciuman mesra. Kamu pasti udah kangen banget sama jagoan Om, ya? Tanya Vano memeluk erat Mara. Iya, balas Mara malu-malu. Kemarin-kemarin kalau lagi kangen gimana? Tanya Vano, dengan tatapan tak lepas menatap wajah Mara yang tampak sayu. Vano sadar betul jika wanitanya ini sudah sepenuhnya diliputi oleh keinginan, sama seperti dirinya. Aku aja sendiri, balas Mara. Tapi, lebih enak dengan Om, tambah Mara, sambil sengaja menggerakkan membawanya ke atas kasur. Mendengar itu Vano kembali mengecup bibir Mara. Sebenarnya Vano masih ingin mencoba menahan diri, karena ia ingin membuktikan keseriusannya kepada Mara, dengan tak menyentuh wanitanya ini sampai hari pernikahan mereka tiba. Tapi, sepertinya tidak bisa. Di bawah sana sudah sangat berontak ditambah godaan lembut Mara yang seakan memancing untuk penyatuan itu segera terjadi. Om nyerah sayang, Om mau kamu, ucap Vano suaranya tertahan oleh dada Mara. Aku juga, aku mau Om. Balas Mara mengangkat wajah Vano dari dadanya hingga kini wajah mereka saling berhadapan. Hanya dari tatapan mata Mara dan Vano tahu apa yang mereka inginkan. Lakuin apapun yang Om mau karena aku juga mau itu. Malam ini dan seterusnya aku sepenuhnya milik Om, ucap Mara. Kedua tangannya mengusap penuh kelembutan rahang tegas kekasihnya. Mara berbaring pasrah di bawah kukungan tubuh Vano, dengan bagian atas yang sudah tak tertutupi apapun lagi. Blus serta dalam yang semula Mara pakai sudah berhasil Vano lucuti, hingga kini keduanya sudah menanjak menuju puncak kenikmatan,
bertamasya ke surga dunia yang begitu indah dan nikmat. Bersambung.